Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Adik-adik yang Rafiki sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin kita yang mana kita masih membahas atau mempelajari atau mengenal neraka. Kita masih mengkaji rukun iman. Berarti kalau kita sedang mengenal neraka, kita lagi belajar rukun iman yang keberapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kelima. Rukun iman yang kelima. Apa sih rukun iman yang kelima adik-adik? Beriman kepada hari kiamat. Betul. Beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Masya Allah ya. Dan adik-adik, hari ini adalah hari terakhir Waalaikumsalam, kita mengenal neraka. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada mengenal surga. Masya Allah ya. Kalau neraka nih kita banyak serem-seremnya nih adik-adik. Nanti kalau surga kita banyak senyumnya. Banyak bahagianya ya. Baik. Nah, sekarang adik-adik yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal fisik penghuni neraka. Masya Allah. Fisik itu badan. Fisik itu bentuk, fisik itu rupa, wajah, ya. Begitu adik-adik ya. Nah, penghuni neraka, Allah ciptakan dalam kondisi badan yang sangat besar adik-adik. Ya. Pokoknya kalau kalian pernah lihat gedung yang paling besar, ya yang paling tinggi di atas muka bumi ini, gedung tersebut masih kalah besar dengan penghuni neraka. Ada yang tahu nggak gedung apa sih yang paling tinggi di bumi ini? Nggak tahu sih, tapi gedungnya ada di Nah, betul. Namanya Burj Khalifa. Tingginya hampir 1.000 meter adik-adik ya. Tinggi banget itu. Dan itu terkenal. Nah, pokoknya tuh penghuni neraka tingginya, besarnya lebih besar daripada Burj Khalifa. Berarti Kak Vicky, segede apa sih? Sebesar apa sih penghuni neraka itu? Nah, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jarak antara kedua pundak, nih adik-adik, nih pundak Kak Vicky sebelah kanan dengan pundak sebelah kiri, ya. Nah, jarak pundak, kedua pundak para orang kafir yang ada di neraka itu sejauh 3 hari perjalanan bagi pengendara yang cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalkan ada orang naik motor terkenceng, adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang motor apa sih yang paling kenceng? Hah? Motor apa sih yang suka dipakai balapan itu adik-adik? Motor Ducati. Motor GP tuh, motor GP tuh ya, yang suka dipakai balapan yang bunyinya nyengong 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 gitu ya adik-adik ya. Bukan Kak Vicky, itu mah ambulan. Masa motor balap bunyinya ngengong-ngengong. Nah, kalau ada orang naik motor dari pundak sebelah kanannya penghuni neraka, pakai motor paling cepat, kata Rasulullah, nyampe pundak sebelah kirinya dia 3 hari. Wah, ngebut 3 hari adik-adik. Baru sampai ke sini. Berarti Kak Vicky itu gede banget ya. Berarti Kak Vicky
Gunung Everest kalah besar dong sama penghuni neraka. Wah, iya adik-adik. Gunung Everest kalah besar sama penghuni neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, gigi gerahamnya atau gigi taringnya orang kafir di neraka itu sebesar gunung Uhud. Wah, adik-adik. Gunung Uhud, ada yang pernah lihat Gunung Uhud nggak di sini? Pernah. Ada yang pernah naik Gunung Uhud? Nggak pernah. Nggak pernah. Kak Vicky doain ya Allah, mudah-mudahan murid-murid Kak Vicky yang hadir kajian petang hari ini Allah karuniakan bisa pergi haji dan umroh sekeluarga. Amin. Biar bisa lihat Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar banget adik-adik. Nah, giginya penghuni neraka itu segede Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, giginya aja sebesar gunung. Gimana badannya? Terus ketebalan kulitnya nih adik-adik nih. Nih kalau kulit Kak Vicky ditarik nih kan tipis ya adik-adik ya. Nah, ini ketebalan kulitnya seperti kata Rasulullah, seperti orang lagi jalan 3 hari dari sini ke dalam. Nah, hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. Dan hadis ini dua-duanya hadis yang sahih adik-adik. Ya, hadis ini benar. Ya, aduh Kak Vicky aku nggak bisa ngebayangin. Berarti gede banget. Ya nggak usah dibayangin adik-adik. Buktinya kalau kalian perhatikan ya adik-adik, dari awal kita mengenal neraka, Kak Vicky udah nggak pernah kasih ilustrasi lagi. Emang kenapa Kak Vicky? Karena ada sebagian ulama yang melarang. Kalau lagi ngajarin tentang neraka, tentang surga, itu jangan diilustrasikan seperti kayak gambar-gambar yang ada di dunia. Emangnya kenapa? Karena memang neraka dan surga, adik-adik, itu nggak pernah terbersit di dalam pikiran kita. Ya, jadi kita itu cukup mengimaninya saja. Kalau kita imannya benar, yakin, kita nggak butuh ilustrasi. Kita nggak perlu ngebayangin. Kita cukup meyakininya saja. Nah, berarti adik-adik yang Rafiq sayangi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk neraka besar apa kecil? Besar. Besar. Nah, ya. Besar. Kak Vicky, emang kenapa sih kok Allah ciptain penghuni neraka kok badannya besar-besar? Adik-adik. Ya. Nanti Kak Vicky akan jelaskan ya. Nah, ada satu hadis lagi nih, adik-adik, dari Al-Harits bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang yang membesar tubuhnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan hadis riwayat Al-Hakim. Nah, adik-adik, tadi Kak Vicky bilang, Kak Vicky emang kenapa sih sebabnya? Datang ya adik-adik, ada sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di antara penyebab mengapa penduduk neraka bertubuh besar seperti gunung, seperti raksasa yang besar banget, adalah disebabkan karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Tuh adik-adik, hati-hati jangan suka durhaka sama orang tua. Nanti dimasukin neraka sama Allah, badannya digedein, ya, mau. Ya, ini baru salah satu di antara penyebabnya adik-adik. Penyebabnya kenapa? Pasti banyak. Misalkan berbuat dosa syirik, ya, terus kekafiran, kekufuran, ya, banyak penyebabnya. Dan kata Rasulullah di antara penyebabnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita nggak boleh durhaka. Nanti
kita jadi raksasa dibakar di neraka. Ih, serem adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka diciptakan dengan tubuh yang cacat, terutama di bagian wajahnya adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar dengan api neraka. Wah, panas. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram. Muram itu apa? Sedih. Ya, kesakitan. Ya, depresi, pokoknya aduh gitu. Adik-adik. Dengan bibir yang cacat. Bibirnya cacat adik-adik. Surat Al-Mu'minun ayat 104. Nah, para ulama mengatakan adik-adik rahimakumullah, Allah menciptakan penghuni neraka dengan tubuh yang besar agar penghuni neraka tersebut semakin merasakan pedihnya siksa neraka. Tuh adik-adik, ya. Kalau misalkan tubuhnya kecil-kecil, ya kayak semut, dikasih gap, dipejretin sama malaikat, udah selesai. Tapi kalau badannya besar, kalau semakin disiksa, dia akan semakin kesakitan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Nah, itu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya nggak takut sama neraka. Kalau misalkan Umi sama Abi nanya, adek, kamu nggak boleh durhaka sama Abi sama Umi, nggak boleh berantem sama adik, nggak boleh berantem sama kakak, ya harus akur. Nanti kamu emang nggak takut masuk neraka? Jawabnya, enggak, aku nggak takut masuk neraka. Ih, aneh. Kata Allah, wattaqun naro, takutlah kalian kepada neraka. Itu perintah adik-adik. Allah yang perintahin kita agar takut neraka. Biar apa? Biar kita mau melakukan kebaikan. Biar kita bisa masuk surga. Kalau kita takut neraka, kita nggak mau masuk neraka, pastikan kita masuk surga. Tuh kayak gitu adik-adik rahimakumullah. Ya kan ya? Jadi, jangan dan tidak boleh kita mengatakan, aku nggak takut neraka. Ya, kita harus takut sama neraka. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kalian nanti adik-adik, ada yang bilang gini, kamu itu nggak boleh takut sama neraka. Takut tuh sama Allah doang, itu salah. Ya, itu akidah yang salah, akidah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti perintah Allah. Allah bilang, wattaqun nar, takutlah sama neraka. Ya, kita harus takut. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Jangan malah neraka ditantang. Kayak siapa yang mau nantang neraka? Ada yang ingat nggak? Kemarin ada seorang di zaman Rasulullah yang mau nantang malaikat ajak berantem. Abu Jahal tuh. Emang kalian mau bareng-bareng sama Abu Jahal di neraka? Kan nggak mau adik-adik. Rugi. Mendingan kita di surga. Makanannya banyak, minumannya enak. Pokoknya luar biasa ya. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, penduduk neraka memiliki badan yang sangat bau. Bau banget, sampai mau pingsan. Gitu adik-adik. Diriwayatkan dari Al-Auza'i. Kafiki Al-Auza'i itu siapa? Seorang ulama adik-adik. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ketika ketemu sama Nabi Muhammad, Malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, seandainya seseorang dimasukkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan lagi dan ditempatkan di bumi, niscaya penduduk bumi semuanya akan mati karena bau busuk dan buruknya rupa penduduk neraka tersebut.
Tuh, adik-adik. Ya, berarti penduduk neraka itu badannya luar biasa baunya. Kalau kalian pernah cium bau kucing, ya tuh adik-adik pasti lebih bau lagi deh tuh penduduk neraka. Orang sampai meninggal, ya. Kalau ada orang kebauan sampai pingsan mungkin iya adik-adik pernah ada kejadiannya. Tapi kalau ada orang kebauan sampai meninggal, ini jarang banget. Mungkin nggak ada. Adanya ya ini nih kata malaikat Jibril. Ya, bau badannya para penghuni neraka, para penduduk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah setelah kita tahu tadi badannya penghuni neraka tuh besar banget, gigi geraham sama gigi taringnya sebesar apa tadi adik-adik? Giginya penghuni neraka? Gunung Uhud. Oh, sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Terus apalagi tadi? Wajahnya apa tadi kata Allah? Wajahnya cacat, ya. Wajahnya hitam, cacat. Terus badannya bau, ya, begitu. Ya. Sekarang kita akan mengenal makanan dan minuman penghuni neraka. Hah? Kak Vicky, emang penghuni neraka dapat snack, dapat minuman, dapat soft drink. Kalian jangan bayangin dapat snack adik-adik. Kita akan tahu nih. Adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Tuh adik-adik. Makanan neraka ketika dimakan sama penghuni neraka, mereka tenggorokannya kesumpel, tenggorokannya mampet adik-adik. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusqa min 'ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Tuh adik-adik, ya. Siapa yang mau dikasih makan duren? Ada yang mau makan duren nggak? Tapi kita nggak suka durian. Tapi makan durennya nggak boleh dibuka kulitnya, mau nggak? Aku nggak mau, Kak Vicky lah. Masa makan duren sama kulit-kulitnya? Emangnya aku Kudanil mulutnya sekuat itu bisa makan duren pakai kulit-kulitnya? Ya, tuh adik-adik. Ngomong-ngomong Kak Vicky mau tanya, siapa yang pernah lihat biji kedondong? Apa aja? Buah kedondong ada yang pernah tahu nggak? Nggak pernah ada yang tahu. Aku pernah lihat. Hah? Kalian nanti minta tolong sama Umi, sama Abi lihat di Google. Buah kedondong, tapi kalian carinya biji kedondong. Adik-adik, biji kedondong itu ada duri-durinya di dalam. Tuh, adik-adik coba bayangin kalau misalkan keselak biji kedondong. Tenggorokannya sakit. Nah, ini nih adik-adik ya. Makanan penghuni neraka. Ya Allah. Berikutnya adik-adik, Allah juga berfirman. Waalaikumsalam. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan tersebut tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 5 sampai ayat 7. Para ulama mengatakan adik-adik, makanan itu berasal dari pohon yang berduri.
pohon yang kering yang ada di neraka. Para penghuni neraka makan buah tersebut atau memakan buah dari pohon tersebut karena mereka semuanya sangat kelaparan. Ya, di dalam neraka tersebut mereka itu ditimpa kelaparan yang sangat lapar. Dan ada cuma satu makanan, yaitu makanan yang dari pohon yang berduri itu. Ya, namun ketika mereka makan, bukannya mereka perutnya kenyang, justru menambah siksa mereka di dalam neraka. Tuh adik-adik rahimakumullah. Ini juga pelajaran buat kita adik-adik. Jangan suka makan, jangan suka minum apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Nanti diganti sama Allah di neraka pakai makanan penduduk neraka. Allah haramkan kita makan bangkai. Gak boleh kita makan bangkai. Allah haramkan kita makan daging ya B2 ya, daging babi nggak boleh dimakan, daging anjing nggak boleh dimakan, daging binatang yang bertaring dan memiliki kuku tajam yang cakarnya tajam nggak boleh, ya. Nggak boleh minum minuman keras yang memabukkan, nggak boleh adik-adik rahimakumullah. Jangan kita minum, jangan kita makan, biar nanti kita nggak masuk neraka. Nanti Allah kasih makanan yang kayak gini, serem banget adik-adik rahimakumullah. Nah, pohon yang kering itu, pohon yang berduri tersebut bernama pohon zakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka pasti akan memakan pohon zakum, itu kata Allah. Maksudnya makan dari buahnya. Ya, pohon zakum ada buahnya. Nah, adik-adik, pohon zakum adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka. Buahnya berbentuk seperti kepala setan. Adik-adik rahimakumullah. Ya, buahnya kayak kepala setan. Nah, Kak Vicky kan kita nggak pernah lihat setan. Kayak gimana? Ya udah, nggak usah dibayangin adik-adik. Kita imani saja. Dan kita berlindung. Jangan sampai kita ketemu sama pohon zakum. Ya. Dan juga adik-adik, Allah berfirman, Hada falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang makanannya penduduk neraka, sekarang kita akan mengenal minumannya penghuni neraka. Allah berfirman, inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya, yaitu minuman mereka adalah air yang sangat panas. Hamim, air yang sangat panas adik-adik. Wa ghassaq, dan air yang sangat dingin. Tuh adik-adik. Jadi nanti di neraka itu ada air yang sangat panas dan ada juga air yang sangat dingin. Kalau kita minum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, usus kita atau perut kita langsung hancur. Waduh, bayangin tuh adik-adik. Ya, kita minum udah kayak minum racun dong Ustaz Kafiki. Iya, kayak minum racun. Serem adik-adik, ya. Tadi apa? Hamim itu air yang sangat panas. Al-ghassaq adalah air yang sangat dingin. Wah, enak tuh Kak Vicky. Minum air es. Kalian jangan bayangin minum air es yang diambil dari kulkas adik-adik. Ya, ini air es yang ada di neraka, beda ya. Begitu. Dan juga Allah berfirman, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Adik-adik, air nanah.
Gimana tuh adik-adik? Kalian pernah nggak lihat luka udah korengan terus ada nanahnya? Itu diminum sama penghuni neraka. Ya Allah. Ada yang mau nggak? Gratis adik-adik. Nggak mau. Jorok Kak Vicky. Jijik aku. Aku nggak mau. Ya. Nah, di dalam ayat ini minuman penghuni neraka disebut dengan as-sodid, yaitu air nanah. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Kemudian Allah berfirman, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya, al-ghislin itu darah dan nanah. Darah dan nanahnya siapa Kak Vicky? Yaitu darahnya penghuni neraka. Jadi kan penghuni neraka itu nanti disiksa sama malaikat, mereka mengeluarkan darah, ada yang bernanah. Itu jadi cairan diminum sama penghuni neraka. Kak Vicky serem. Ya kita berlindung. Adik-adik sekarang kita doa yuk, ikuti Kak Vicky yuk. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika min adzabi jahannam. Amin. Adik-adik, sekarang dimatikan lagi mikrofonnya ya. Jazakumullahu khairan. Nah, adik-adik, ditambah lagi nih, 2 lagi minumannya. As-sodid dan ghislin. Tadi ada hamim, ya, ada hamim. Terus apa lagi adik-adik setelah hamim? Al-ghassaq. Lalu yang ketiga as-sodid. Yang keempat ghislin. Hamim, air yang sangat panas. Yang kalau diminum ususnya langsung rusak, perutnya langsung robek. Ghislin, al-ghassaq juga sama. Air yang sangat dingin ketika diminum perutnya langsung robek. Lalu yang ketiga as-sodid, yakni air nanah. Yang keempat ghislin, air darah dan nanah. Adik-adik serem ya, janganlah. Udahlah adik-adik, kita mah jadi hamba yang bertakwa aja. Jangan sampai kita nanti masuk neraka. Ya. Berikutnya adik-adik, para penduduk neraka mengalami kehausan yang sangat amat. Ya, sangat amat haus. Saking hausnya, mereka itu meminum cairan tersebut seperti unta yang kehausan. Jadi adik-adik, mereka tuh udah saking hausnya, nggak ada yang jualan aqua di neraka, kan nggak mungkin kan? Masa aqua nggak ada kan? Nggak mungkin lah. Bisa ini nanti diomelin sama malaikat ya, penjaga neraka. Karena mereka nggak ada nemu air apa buat diminum adik-adik saking hausnya. Jadi ketika ada air yang sangat panas, air yang sangat dingin, ada darah, ada nanah, ya udah mereka minum. Ya, sehingga ketika ada cairan yang mengalir, mereka segera meminumnya. Namun yang terjadi bukannya dahaga yang mereka dapatkan, melainkan siksanya makin nambah. Begitu adik-adik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan penghuni neraka yang sangat kelaparan. Dan mereka tuh sangat kehausan. Sehingga mereka semuanya berteriak untuk meminta makanan dan minuman kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-60. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yang artinya para penghuni neraka mereka menyeru, mereka berteriak adik-adik. Mereka berteriak ya kepada penghuni surga. Wahai penghuni surga, woi, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa aja yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Maka penghuni surga mereka mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Surat Al-A'raf ayat 60. Tuh adik-adik. Ya, jadi di neraka itu makanannya adalah siksaan. Minumannya juga adalah siksaan. Oleh karena itu adik-adik, kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada takdir baik dan buruk, ya, kita harus takut dengan adab Allah. Kita harus takut dengan neraka. Ya, gimana Kak Vicky? Biar kita masuk surga. Caranya gimana sih biar kita tuh nggak masuk neraka? Yang pertama adik-adik, kita beriman. Kita harus mentauhidkan Allah. Ini wajib yang nomor satu. Nggak boleh kita berbuat syirik sedikit pun di dunia ini. Tapi kan Kak Vicky aku nggak tahu kesyirikan tuh kayak gimana. Belajar adik-adik. Setiap ada kajian yang membahas masalah tauhid, masalah syirik, kalian datang, kalian ngaji, mau online atau di masjid atau ya ada kajian di mana, ya ikut, ya pelajari ilmu tauhid, ya. Yang kedua adik-adik kita belajar, kita mengenal kesyirikan. Mengenal kesyirikan itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk kita apakan? Untuk kita jauhi agar kita nggak jatuh kepada dosa syirik. Yang ketiga, adik-adik rahimakumullah, menjaga sholat. Sholat 5 waktu kita nggak boleh kita tinggalin. Apapun penyebabnya, nggak boleh kita tinggalin. Yang keempat, berbakti sama orang tua. Ya, berbakti sama orang tua. Tuh adik-adik. Yang kelima, kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kita doa, ya Allah, masukin aku ke dalam surga. Ya Allah, masukin aku, umi aku, abi aku, keluarga aku, guru-guru aku, semuanya kaum muslimin yang ada di muka bumi ini yang udah meninggal ataupun belum, masukin kita semua ke surga, ya Allah. Jauhkan kita semua dari neraka. Tuh, gitu adik-adik. Doa setiap hari. Doanya jangan kalau lagi ingat. Ya, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah ada hafal belum nih doa-doa ini adik-adik? Siapa yang hafal doa-doa ini? Aku. Nah, alhamdulillah kalau sudah hafal ya. Bagus adik-adik. Nah, kalau sudah hafal harus diapain berarti? Kalau sudah hafal harus diamalkan, harus dibaca. Ini kadang nih, adik-adik kalau habis sholat, ya nggak zikir dulu, langsung kabur, langsung buka mukena, langsung lipat sajadah, zikir dulu. Ya, habis zikir kita mau doa, boleh silakan doa, ya Allah. Doa apa aja, doa kebaikan adik-adik. Ya, begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, hari ini atau mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita mengenal neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari azab api neraka dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, sampai sini adik-adik ada pertanyaan nggak? Raisa mau tanya apa sayang? Silakan Raisa mau nanya apa? Tadi kan Kak Vicky bilang itu kalau
penduduk neraka itu tubuhnya besar besar, berarti penduduk surga itu tubuhnya kecil kecil, Kak. Ini siapa yang nanya? Aisyah. Siapa? Alexa yang mana? Alexa. Oh, Alexa. Alexa, kalau mau tahu gimana bentuknya penghuni surga, jangan sampai lupa pekan depan kita akan bahas surga. Nah, ya. Ya. Nanti Kak Vicky kasih tahu. Nunggunya lama. Ya, namanya belajar ya harus sabar atuh. Biar penasaran. Nah, gitu. Raisa mau nanya apa? Kan katanya Kak Vicky itu penduduk neraka. Iya itu apa namanya? Gigi-giginya kan besar. Besar segunung Uhud, berarti bisa makan orang dong. Pertanyaannya lucu. Ih, kamu ngapain mereka makan orang? Orang dijagain sama malaikat, nggak bisa keluar dari neraka, boro-boro mau makan orang, Raisa. Iya, mereka aja kelaparan. Nah, gitu ya Raisa ya. Jadi nggak bisa makan orang. Orang mereka aja kelaparan. Kan sebenarnya penduduk neraka itu kan orang juga, Raisa. Tapi karena mereka itu banyak dosanya, kafir sama Allah, nggak mau beriman, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau berzakat, udah masuk neraka. Ya, begitu. Siapa lagi yang mau nanya? Jazakallah khairan Kak Vicky. Wa jazakillahu khairan, Raisa. Siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini yang nanya? Fatihah. Pak Fatihah. Fatihah. Oh iya, Fatihah. Silakan mau tanya apa, Nak? Tadi habis sholat sunnah. Terus? Itu nanti masuk surga. Masya Allah. Iya sayang, insya Allah. Kalau kita rajin sholat 5 waktu, terus kita rajin sholat sunnah, kata Rasulullah nanti kita bakal dibuatin istana di dalam surga. Tuh, ya. Mau punya istana nggak di surga, Fatihah? Punya. Mau ya? Nah, rajin sholat 5 waktu, rajin juga sholat sunnahnya. Barakallahu fiik. Sajidah mau tanya. Oh, jazakillahu khairan, Kak Vicky kan laki-laki, masa jazakillah? Yang bener apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, ya, barakallahu fiki. Sajidah mau nanya. Waalaikumsalam. Sajidah mau nanya apa? Nggak nanya? Kalau ada nggak kalau minuman selain ini? Kalau ada berarti jus darah dong. Sajidah. Iya sayang, jadi di neraka itu ya minumannya hanya ada itu, ya. Bahkan di riwayat yang lain sebenarnya banyak ya. Ada cairan yang dipanaskan, entah itu dari tembaga. Ya cuman Kak Vicky belum nemu hadisnya, ya. Jadi Kak Vicky hanya menyampaikan yang ada ayatnya aja, yang ada dalilnya ya, Sajidah ya. Begitu. Anora mau nanya. Kak Vicky katanya kan ada di sana kan air dingin kan. Katanya terus ditahan. Air dinginnya katanya kan nggak kayak di kulkas. Masa itu beku apa gimana? Nah, kalau tanya Kak Vicky itu airnya beku atau gimana? Iya, Anora, Kak Vicky belum pernah masuk neraka dan Kak Vicky nggak mau masuk neraka, jadi nggak pernah lihat. Kalau Allah udah kabarkan, itu pasti ada. Bentuknya kayak gimana? Ya kita jangan sampai ketemu. Mau ngapain? Iya kan? Udahlah, kita masuk surga aja rame-rame ya. Makan anggur, makan rambutan, makan belimbing, minum susu, makan daging burung. Makan daging burung. Wah, enak apple. Baik, adik-adik, sudah dulu ya. Ada lagi, satu lagi yang mau nanya siapa?
Sebutin namanya. Sebutin. Iya. Oh, iya. Apa? Siapa namanya? Tadi lupa Kak Vicky. Siapa namanya? Zafira. Zafira nggak ada suaranya. Ayah mau nanya apa? Kalau minuman dingin dari mana? Kalau minuman dari ini. Yang jelas bukan dari kulkas ya sayang. Di neraka nggak ada kulkas. Nggak ada yang jualan es batu, nggak ada. Ya, jadi nah itu Allah, itu kuasanya Allah ya, begitu. Jadi ada ayatnya, kita tinggal imani saja. Tapi Kak Vicky, aku penasaran, pengen ngeliat air dingin yang ada di neraka. Emang kamu mau masuk neraka? Jangan ya. Baik adik-adik yang Kak Vicky sayang karena Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya ya. Hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita tutup yuk dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullah khairan. Adik-adik. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, salat yuk. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Raisa, Belvina. Assalamualaikum Kak Vicky. Waalaikumsalam.